Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memaparkan hasil tugas saya berkenaan dengan mata kuliah pemrosesan sinyal, yaitu pada soal UTS sistem pemrosesan sinyal. Pada soal di sini itu terdapat 3 buah poin soal. Soal yang pertama di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Sebuah sistem penyimpanan uang di bank memiliki model matematik sebagai berikut. Jadi Y n plus 1 min 1 plus I per 4 YN sama dengan X n plus 1, di mana YN adalah jumlah yang ada setelah perhitungan pada kuarter ke N-nya. Kemudian Xn adalah jumlah yang didepositkan dalam kuarter ke N. I adalah interest rate tahunan dalam bentuk desimal. Kemudian A untuk I sama dengan 10%, hitung YN untuk N sama dengan 1, 2, 3 hingga seterusnya ketika Y adalah 0 sama dengan 1000 dan XN sama dengan 1000 untuk N lebih dari 1. Kemudian buatlah program MATLAB-nya. Baik, di sini saya sudah membuat program MATLAB-nya sesuai dari soal yang diberikan. MATLAB nomor 1. Nah, di sini saya membuat perulangannya dengan menggunakan for, sehingga N itu nilai awalnya adalah 0, kemudian interval untuk loopingnya adalah 1, penjumlahannya 1 hingga 10. Kemudian jika N-nya ini sama dengan 0, maka di sini C-nya akan jadi 1000 seperti yang di soal tadi. Kemudian di N, kemudian D-nya sama dengan 1000. Sehingga Y sama dengan ini masuk ke dalam sebuah soalnya tadi, sebuah model matematiknya tadi, sehingga Y sama dengan 1 plus 0 dikali 1 per 4, kemudian dikali C plus D, kemudian di print hasilnya, kemudian C sama dengan Y. Baik, mungkin bisa langsung saja saya run untuk hasil dari model matematis yang saya simulasikan ke MATLAB-nya. Nah, sehingga akan didapatkan untuk Y N yang pertama, N yang 1 yaitu 2025, dan Y2 ada 3075,63, kemudian yang ketiga 4152,52. Itu pun untuk seterusnya hingga YN-nya ada ke 11. Seperti itu. Baik, mungkin bisa lanjut untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 ini, yaitu dari serangkaian sebuah sistem yang memiliki hubungan input per output, berikut ini coba Anda periksa apakah kasual atau non-kasual dengan memori atau tanpa memori, linear atau non-linear, dan time varian atau time invariant. Untuk soal yang nomor 2 di sini memiliki tiga soal kasus. Di sini akan saya menjawab yang pertama dulu. Untuk yang A, Y fungsi T sama dengan X fungsi T plus 1. Hingga pada suatu sistem itu bisa dikatakan sebagai kasual ataupun non-antisipatory jika untuk suatu nilai T1, kemudian respon output Y fungsi T1 pada waktu T1 itu dihasilkan dari input X fungsi T, tidak tergantung pada nilai input XT, jadi tidak tergantung pada X fungsi T-nya, tidak tergantung pada nilai input XT untuk T lebih dari T1. Kemudian untuk kasus yang tadi kan Y fungsi T sama dengan X T plus 1, yaitu diklasifikasikan ini apakah sebuah sistem kasual atau non-kasual, sehingga pada sistem ini penyelesaiannya adalah sistem ini yaitu merupakan sistem non-kasual jika nilai output Y fungsi T pada suatu waktu T tergantung pada input di waktu X fungsi T plus 1. Kemudian non-kausalitas dapat juga dilihat dengan mempertimbangkan respon sistem untuk input detik ke suatu pulsa. Suatu pulsa tersebut bisa dikatakan 1 detik seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.8a. Kemudian dari hubungan Y fungsi T sama dengan X fungsi T plus 1 dapat dilihat bahwa output yang dihasilkan tersebut adalah dari pulsa input seperti pada gambar 2.8b. Kemudian sinyal output muncul itu sebelum sinyal input diberikan, sehingga dalam hal ini
sistem tersebut itu dapat dikategorikan sebagai sistem non-kasual, seperti itu untuk mengklasifikasikannya. Kemudian sistem dengan hubungan input atau output tersebut, y fungsi t sama dengan x fungsi t plus 1 disebut sebagai ideal prediktor. Sebagian besar ahli fisika itu berargumen bahwa di dunia ini tidak ada prediktor yang ideal. Ini untuk gambar tadi, hasil input, kemudian ini hasil outputnya. Baik, mungkin itu untuk penyelesaian yang nomor 1, sehingga bisa didapat dari 2A, jawaban nomor 2A yaitu non-kasual dengan memori linear time variant, seperti itu untuk klasifikasiannya. Kemudian 2B, untuk yang 2B di sini yaitu didapatkan jawaban kasual tanpa memori linear time variant. Kemudian yang C, 2C itu non kasual tanpa memori non linear time invariant. Baik, mungkin saya bisa melanjutkan untuk soal yang nomor 3. Untuk masalah berikut ini, buatlah program dalam MATLAB persamaan diferensial berikut. Ini harus diselesaikan dengan cara rekursi ataupun pengulangan untuk mendapatkan nilai yn pada 0 kurang dari n kurang dari 10. Pada soal nomor 3 terdapat 3 varian kasus soal, yaitu A, B, dan C. Saya mungkin bisa lanjut untuk model matematis kasus yang ke A. 3A di sini saya sudah buat di sini. Nah, di sini untuk perulangannya, di sini saya menggunakan kondisi for, diulang untuk nilai n yang pertama adalah 0, kemudian intervalnya adalah 1, kemudian batas nilai loopingnya adalah 10. Kemudian sehingga ketika A sama dengan n-1, kemudian jika A sama dengan minus 1, maka C-nya dirubah menjadi sama dengan 1. Dan di N, kemudian Y sama dengan 2 kali C. Kemudian di print hasilnya hingga ditampilkan nanti pada command window di sini nanti waktu saya running, kemudian C ini dijadikan kembali menjadi Y. Baik, mungkin bisa saya simulasikan. Press enter. Nah, mungkin ini hasilnya yaitu Y fungsi 0 sama dengan 2, Y ke N ke 0 yaitu 2, kemudian Y1 adalah 4. Begitupun seterusnya, pengkalian 2 dikali 4. Karena di sini ada Y sama dengan 2 kali C, sehingga 2 perulangan ketika 1, 4, dikalikan 2 lagi 8, dikalikan 2 lagi ada 16, begitupun dikalikan 2 seterusnya. Itu untuk yang 3A. Mungkin bisa lanjut yang ke 3B. Ini yang ke 3B. Ini bisa lanjut saya running C 3B B enter. Nah, di sini bisa didapat Y0 sama dengan 1, Y1 0,5, Y2 1,25. Ya, dari hasil penyelesaian dengan MATLAB ini tentunya berdasarkan dari kasus model matematis yang B ini. Yn sama dengan 0,5, Y n-1 plus Y n-2, kemudian Y min 2. Kemudian sama dengan 1, kemudian Y-1 sama dengan 0. Dibuat di dalam MATLAB-nya. Oke, ini bisa lanjut ke yang C. Ini yang C. Copy, running di command window. Nah, ketika Y0 sama dengan 1, kemudian Y1 sama dengan 0,6, Y2 adalah 0,81, itu pun seterusnya hingga Y-nya adalah 10, yaitu 0,102649. Baik, mungkin itu dari permasalahan kasus pada persamaan diferensial ini, sehingga didapatkan hasil pada MATLAB ketika disimulasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.